Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil proyek kami yang berjudul Program Klinik Rawat Jalan. Saya Alia Mutiara Kusnadi, saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Latar belakang. Layanan rawat jalan merupakan salah satu unit kerja klinik yang melayani pasien rawat jalan tidak lebih dari 24 jam. Layanan termasuk seluruh prosedur diagnostik serta terapeutik. Menurut Permenkes Nomor 749A Tahun 1989 menyebutkan bahwa setiap pelayanan sarana kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis. Sedangkan rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan atau dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang diberikan kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Dalam makalah ini, kami akan mencoba menjelaskan prosedur tentang pelayanan rawat jalan di klinik dari mulai pasien mendaftar di loket, pendaftaran, sampai mereka pulang kembali. Penerimaan pasien merupakan pelayanan utama yang diberikan oleh pihak klinik atau sarana pelayanan kesehatan. Pasien sebelum menerima pelayanan kesehatan berupa medis dari penyedia pelayanan kesehatan adalah mendaftar. Hal ini penting agar pasien menerima pelayanan, agar pasien tercatat dalam buku kunjungan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan teori mengenai rawat jalan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi. Administrasi berasal dari kata administrati, yaitu dari bahasa Belanda, yang diartikan sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan, yang meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. Yang kedua yaitu pengertian rawat jalan. Rawat jalan adalah pelayanan keperawatan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang inap pada sarana kesehatan. Yang ketiga yaitu pengertian sistem informasi administrasi rawat jalan. Sistem informasi administrasi rawat jalan adalah subsistem dari suatu sistem informasi yang terpadu dan mampu mengolah data transaksi pasien rawat jalan, seperti pendaftaran pasien, pencatatan data, pengorganisasian dokumen, dan pendaftaran pasien rawat jalan, sehingga menghasilkan suatu laporan yang baik yang berfungsi sebagai sumber informasi yang handal dan terpercaya guna pengambilan keputusan maupun dalam peningkatan kualitas pelayanan pasien tersebut. Dan yang terakhir yaitu pengertian klinik. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Oke, baik. Di sini ada program klinik rawat jalan ya. Ini kita bisa lihat di sini ada contohnya. Kelihatan? Nah, ini dia. Ini baru hasil inputnya aja ya. Jadi, apa sih tujuan dari pembuatan program ini? Jadi tujuannya ini untuk menata rekam medis pasien dan memastikannya terupdate sesuai dengan keadaan pasien, melakukan pencatatan dan pembayaran. Jadi program ini termasuk ke dalam program administrasi ya. Nah, di sini ada rekam medis pasien, contohnya ada penyakit, kunjungan, rawat jalannya berapa, untuk melakukan pembayaran. Nah, ini harga. Nanti harga ini bakal di subtotal semuanya ya, terkerangkap semua. Ini dia yang lanjutannya. Ini ada hasil outputnya seperti ini. Ada nama dokter, pasien, jumlah penyakit, dan jenis penyakitnya. Ini ada rawat jalan, dan nih
Klinik Tadika Mesra. Ini di sini bakal ke input semua ya. Jadi total bayar, uang bayar, dan kembaliannya. Jadi begitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya ada contoh programnya langsung. Jadi kita buka aja. Seperti ini. Nah, ini dia. Oke, baik. Ini dia contoh programnya ya. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit saja. Nanti di akhir video dari pembelajaran ini bakal dijelasin lebih detailnya lagi dari fungsi-fungsinya yang ada di program ini. Nah, di sini ada DevCuy. DevCuy ini kita ngambil untuk manggil dari printan ini, garis. Jadi nanti kalau kita mau buat garis lagi, jadi nggak usah ngetik-ngetik ini lagi nih. Seperti itu. Nanti tinggal manggil cuy ini aja. Nah, sistem ini. Nah, ini dia. Nanti hasil outputnya bakal ada garis seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini ada fungsi untuk menghitung uang kembalian ya. Ini bayar total. Di sini ada variabel untuk melihat penyakit dan rawatnya. Ini ada penyakit. Seperti itu. Di sini ada kita di sini menggunakan variabel ini, branching ya, atau percabangan. Di sini ada if, else, dan else. Nanti bakal dijelasin. Nah, di sini ada variabel untuk menginput nama dokter dan pasien. Jadi ini seperti yang tadi awal muncul di hasil outputnya. Nah, ini dia nama dokter dan nama pasien. Ini juga ada tipe data list. Di sini ada tipe looping atau perulangan menggunakan for ya di sini. Jadi di sini kita untuk mengambil data keberapanya untuk yang mau diinputnya. Di sini ada kita masukkan penyakit juga. Ini dia penyakitnya. Di sini kita masukkan rawat. Nah, ini dia tipe data list tadi. Untuk memanggil ini ya, kayak list penyakit kita bakal memanggil penyakitnya. Kita list golongan, kita bakal panggil golongan seperti itu. Nah, ini yang bawah ini kurang lebih sama ya. Ini kita dokternya pasti. Nah, yang ini. Nanti ini bakal dikeluarin di hasil output seperti ini. Jadi biar terlihat rapi. Di sini ada penyakitnya, penyakit belum merawat, kan? Sama looping. Dan di sini ada print untuk melakukan pembayaran dan kembalian dari uang yang dibayarkan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Biar lebih enaknya lagi, kita bakal coba running aja biar lebih jelas. Biar hasil runningnya itu ketahuan seperti apa. Nah, seperti ini. Kita pertama-tama bakal menginput nama dokter.
Nama dokternya ini kita nggak salah aja ya. Contoh Johan. Nama pasiennya ini contoh Lana. Jumlah penyakitnya ya kurang lebih satu aja. Nah, jenis penyakitnya ini ringan aja lah. Contoh radang tenggorokan. Rawat jalannya ya radang 6 bulan lah. 6 bulan. Nah, ini dia ya kan, kita bisa lihat di sini hasilnya kedetek semua, ada dokter, pasien, penyakitnya, totalnya berapa. Ini total bayarnya sekitar 150.000. Contoh dia pengen di sini bayar 500.000. Ini dia uang kembalinya 35.000. Jadi seperti itu. Semacam program administrasi ya, perhitungan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, contoh di sini kita mau dua penyakit. Johan, di sini Siti. Jumlah penyakitnya 2. Dia punya penyakit pertama itu contoh mah. Mah itu 6 bulan, 6 bulan aja lah. Itu. Jenis penyakit yang kedua itu dia punya diabetes. Diabetes itu 12 bulan. Udah lama sih diabetes. Nah, ini dia hasilnya. Total bayar itu sekitar 300 ribuan. Setelah dia punya uang 500 ribu. Bayar 20 ribu. Jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi nanti bakal disampaikan di akhir video pembelajaran ini ya. Jadi cukup segitu aja. Nanti bakal dilanjut. Oke, baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada daftar simbol flowchart. Yang pertama itu ada simbol terminator, fungsinya untuk pemulaan atau akhir program. Yang kedua ada garis alir atau flow line, fungsinya untuk arah aliran program. Yang ketiga ada preparation, fungsinya ini untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Yang keempat ada proses, fungsinya untuk perhitungan atau proses pengolahan data. Yang kelima ini ada output atau input data, fungsinya untuk proses input atau output data, parameter, sama informasi. Selanjutnya ada predefined process atau subprogram, fungsinya untuk permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Selanjutnya ada decision, fungsinya untuk perbandingan penyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart rawat klinik. Yang pertama, kita akan memulai program dengan tampilan pada pasien, output klinik tadika mesra, ada nama dokter, nama pasien, sama jumlah riwayat penyakit. Di bagian pasien, itu pasien bisa menginput data berupa nama dokter, nama pasien, dengan jumlah riwayat penyakitnya. Setelah pasien menginput data tersebut, sistem akan membaca. Kita menyiapkan preparation di sini. Nah, di sini for X in range jumlah telah dimasukkan ke dalam X, dia akan mengoutput data ke X. X-nya ini si jumlah. Misal pasien mengisi 2 di riwayat penyakit, maka dia akan outputnya akan data kedua. Setelah output keluar,
sistem akan melanjutkan X ditambah 1. Balik lagi ke awal. X-nya ini masih di dalam range apa enggak? Misal data ke 1 tadi, berarti 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Si pasien kan isinya 2. Berarti X-nya ini 2 di dalam 2 di dalam jumlah. Berarti masih bisa di output lagi, output data kedua. Sistem lanjutin lagi ke X plus 1, berarti 2 tambah 1 dibalikan lagi ke for X in range. Berarti X plus 1, 2 tambah 1 itu adalah 3, berarti 3 in range jumlah. Jumlah yang tadi dimasukkan itu ada 2. Berarti X-nya ini sudah tidak bisa output lagi. Nah, dia lanjut setelah data kedua selesai, dia lanjut ke output masukkan jenis penyakit. Di sini ada macam-macam penyakitnya: diabetes, hipertensi, MAH, dan radang tenggorokan. Terus ada masukan rawat jalan 6 bulan atau 12 bulan. Di pasien itu bisa input penyakit dan rawatnya berapa bulan. Setelah diinput, sistem akan membaca di sini ya, apakah penyakit sama dengan diabetes? Jika iya, apakah pasien isi rawatnya 6 bulan? Kalau iya, diprint lah, diproses lah ya, diproses. Ada golongan sama dengan kronis, harganya 150.000, subtotalnya sama dengan harga, total bayarnya sama dengan subtotal. Kalau udah diproses, outputnya akan penyakit, golongan, rawat, harga, subtotal, total bayar, sama ada masukan uang bayar. Kita balik dulu ke penyakit diabetes. Di sini kalau penyakitnya yang diisi bukan diabetes, ada no, berarti dia bisa isi hipertensi. Ini kalau yes, lanjut ke yang tadi yang rawat itu. Kalau yang diisi bukan penyakit hipertensi, di sini lanjut ada pilihan ma dan else. Jadi bisa diisi penyakitnya apa aja. Dan kalau else ini golongannya termasuk ringan, harganya 150.000, subtotal sama dengan harga, total bayar sama dengan subtotal. Nah, ini semua outputnya ujungnya bakal ada printan penyakit, golongan, rawat, harga, subtotal, total bayar, dan masukan uang bayar. Masukan uang bayar ini pasien bisa menginput uang yang dia pegang, uang yang buat bayar. Nah, di sini kita masukin lagi ke sistem, kita bikin variabel kembalian, isinya itu uang bayar dikurang total bayar. Nah, di output baru ada keluar kembalian. Dan terima kasih, semoga lekas sembuh. Nah, habis itu kita udah selesai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arshita Delia Putri. Di sini saya menjelaskan tentang proses finishing with exit code. Yang pertama, fungsi untuk membuat garis, yaitu dengan def buka kurung tutup kurung titik 2 print buka kurung tanda kutip garis tutup kurung. Yang kedua, fungsi untuk menghitung kembalian, yaitu dengan def hitung strip uang strip kembalian buka kurung bayar total tutup kurung titik 2 return bayar total. Yang ketiga, fungsi untuk menentukan isi variabel penyakit dan rawat, yaitu dengan if penyakit sama dengan dalam kutip diabetes or dalam kutip diabetes titik 2 golongan sama dengan dalam kutip kronis, if rawat sama dengan dalam kutip 6 bulan or dalam kutip 6 bulan titik 2 harga sama dengan 150.000.
Else, harga sama dengan 280.000. Yang keempat, untuk menampilkan klinik tadika mesra, yaitu dengan print, buka kurung, dalam kutip, klinik tadika mesra, tutup kurung. Yang kelima, untuk penginputan variabel dokter, nama pasien, dan jumlah, yaitu dengan dokter sama dengan input, buka kurung, dalam kutip, nama dokter, titik 2, tutup kurung. NM pasien sama dengan input, buka kurung, dalam kutip, nama pasien, titik 2, tutup kurung. Jumlah sama dengan intergen, buka kurung input, buka kurung, dalam kutip, jumlah penyakit, titik 2, tutup kurung, tutup kurung. Yang keenam, membuat variabel dengan tipe data list, yaitu dengan list strip penyakit sama dengan buka kurung tutup kurung, list strip golongan sama dengan buka kurung tutup kurung, list strip rawat sama dengan buka kurung tutup kurung, list strip harga sama dengan buka kurung tutup kurung, list strip subtotal sama dengan buka kurung tutup kurung. Yang ketujuh, untuk melakukan pengulangan, yaitu dengan for x in range, dalam kurung jumlah, titik 2, print, buka kurung, dalam kutip data ke, koma, x plus 1, tutup kurung. Yang kedelapan, menentukan isi variabel penyakit. If penyakit sama dengan dalam kutip diabetes or dalam kutip diabetes, titik 2, golongan sama dengan dalam kutip kronis. If rawat sama dengan 6 bulan or 6 bulan, titik 2, harga sama dengan 150.000. Else, harga sama dengan 280.000. Elif, penyakit sama dengan dalam kutip hipertensi or dalam kutip hipersensif, titik 2, golongan sama dengan kronis. If rawat sama dengan dalam kutip 6 bulan or dalam kutip 6 bulan, titik 2, harga sama dengan 100.000. Else, harga sama dengan 180.000. Elif, penyakit sama dengan mah or mah, titik 2, golongan sama dengan dalam kutip ringan. If rawat sama dengan dalam kutip 6 bulan or dalam kutip 6 bulan, titik 2, harga sama dengan 50.000. Else, harga sama dengan 80.000. Else, titik 2, golongan sama dengan dalam kutip ringan. If rawat sama dengan dalam kutip 6 bulan or dalam kutip 6 bulan, titik 2, harga sama dengan 50.000. Yang kesembilan, untuk menentukan isi variabel rawat, yaitu dengan rawat sama dengan input, buka kurung, dalam kutip, masukkan rawat jalan, buka kurung 6 bulan, garis miring 12 bulan, tutup kurung, titik 2, tutup kurung. Yang ke-10, untuk menampilkan isi variabel dokter dan pasien, yaitu dengan print, buka kurung, dalam kutip, dokter, titik 2, %s, pasien, titik 2, %s, tanda kutip, persen, buka kurung, dokter, koma, nama pasien, tutup kurung, tutup kurung. 11. Untuk menampilkan isi variabel total, yaitu dengan print, buka kurung, tanda kutip, total bayar, titik 2, tanda kutip, koma, plus total, tutup kurung. 12. Untuk menentukan isi variabel bayar, yaitu dengan bayar sama dengan intergen, buka kurung input, buka kurung, tanda kutip, masukkan uang bayar, titik 2, tanda kutip, tutup kurung, tutup kurung. Yang ke-13, untuk menampilkan variabel kembalian, print,
buka kurung, tanda kutip kembalian, titik 2, tanda kutip, koma, hitung, strip uang, strip kembalian, buka kurung, bayar, koma, total, tutup kurung, tutup kurung. Yang ke-14, untuk menampilkan kata terima kasih dan semoga Anda lekas sembuh dengan print, buka kurung, tanda kutip, terima kasih, koma, semoga lekas sembuh, tanda kutip, tutup kurung. Terima kasih.